Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa, kali ini kita akan membahas bab 9 atau pelajaran 9 ad-darsut tasi', yaitu tentang fi'il madhi mudhari' lagi. Kita kembali ke fi'il madhi, fi'il mudhari', namun untuk domir yang berbeda, yaitu huma laki-laki, huma perempuan, hum atau hum mereka laki-laki, mereka banyak, hunna mereka banyak perempuan. Kalau huma ini mereka berdua, ya, huma mereka berdua baik laki-laki maupun perempuan. Kita dulu telah membahas fi'il madhi dan fi'il mudhari', baru terbatas pada 8 domir. Padahal fi'il madhi dan fi'il mudhari' ada domir mustatir atau domir maknawi, kata ganti yang melekat. Ya, sekali lagi, kata ganti yang melekat pada kata itu sendiri. Ya. Kita ulangi definisinya bahwa fi'il adalah suatu kata kerja atau kata sifat yang sudah mengandung subjek yang berupa kata ganti. Subjeknya berupa kata ganti yang melekat pada fi'il. Dan inilah membedakan fi'il dengan isim salah satunya, yaitu ada domir, subjek yang melekat. Ya. Dulu kita membahasnya pada domir huwa, hiya, ana, nahnu, anta, anti, antum, dan antunna. Baru 8 domir yang kita bahas, masih ada 6. Nah, kali ini kita membahas 4 domir lagi, yaitu huma laki-laki, perempuan, hum, dan hunna. Dan nanti kita akan bahas lagi juga domir antuma, kalian berdua. Kenapa kita tidak langsung membahasnya semuanya? Ya, kita harus bertahap, karena ini ada beberapa alasan. Harus tahapan, tidak boleh langsung semua. Kalau langsung kita akan kebingungan dengan banyak domir, perubahan fi'il karena subjeknya. Jadi kita sedikit domir, kita latih sedikit-sedikit, kita praktekkan supaya pertambahan ini kita langsung bisa terapkan. Tidak seperti kita ngaji sorob langsung semua domir 14 baik fi'il madhi, fi'il mudhari', tapi prakteknya kita kesulitan itu, ya. Harus dinyanyikan dulu. Kalau kita enggak, jadi menyebutkan dengan domirnya langsung cepat nanti, karena cara pembelajarannya adalah bertahap. Dan kenapa ini baru huma, hum, dan hunna, antuma? Yang ini huma maupun antuma itu untuk 2 orang, itu jarang dipraktekkan. Karena terkait subjek hanya berlaku untuk 2 orang. Jadi jarang dilakukan, makanya prakteknya jarang. Tapi juga harus tahu. Tapi ya nanti setelah domir 8, huwa, huma, antum, huwa, ya, ana, nahnu, anta, anti, antum, antuna itu udah lancar, baru nanti huma. Demikian juga hum dan hunna. Nah, hum dan hunna, huma, ini adalah domir orang ketiga atau ghaib bahasa Arabnya. Kata ganti orang ketiga lebih dari 2 orang. Dan dalam bahasa Arab ini ada, kalau domir orang ketiga lebih dari 2 orang atau lebih, itu ada beberapa ketentuan yang agak berbeda dengan dengan domir untuk 1 orang atau mufrad. Nah, makanya ini kita enggak langsung campurkan dengan domir-domir yang dulu, huwa, ya, ana, nahnu, anta, antum, karena nanti akan tambah repot lagi. Dan ini ada beberapa kaidah nanti yang harus kita pahami dan kita terapkan dalam pembuatan kalimat. Namun sebelum kita memahami ini, kita langsung ke bagaimana mengubah bentuk fi'il madhi maupun fi'il mudhari' dari domir huwa, hiya, ke domir yang kita maksud pada hari ini, yaitu huma laki-laki, huma perempuan, hum mereka laki-laki, dan
hunna mereka perempuan. Ya, kita coba langsung lihat ke contoh yang bina soheh. Ya, bina soheh ini huwa, nasoro, yansuru. Perubahannya ke huma, mereka berdua laki-laki. Untuk fi'il madinya seperti huwa ditambah alif. Ini alifnya jadi alif tasnya. Nasoro menjadi nasoro. Nasoro dia menolong. Kalau nasoro mereka berdua. Ya, mereka berdua menolong. Kemudian fi'il mudhari'nya yansuru, kalau mereka berdua laki-laki menjadi yansuroni, tambahan alif dengan nun. Nah, ini menunjukkan tasnya. Yansuroni. Yansuru menjadi yansuroni, tambah alif sama nun. Untuk hum, ya, dari nasoro menjadi nasoru, tambahan wawu sama alif untuk fi'il madhi. Ingat, nasoro jadi nasoro, nasoru. Yang fi'il mudhari' yansuruna, tambah wawu sama nun. Jadi dari yansuru untuk huma, yansuroni untuk hum, yansuruna. Kemudian yang untuk perempuan atau muannas, dianya nasorot, fi'il madhi, fi'il mudhari' tansuru. Di ta ini. Kalau mereka berdua atau huma, nah dari nasorot tinggal ditambah alif dan di fathah. Nasorot ta, nasorota. Untuk fi'il mudhari'nya sama di huwa. Kalau huwa yansuru menjadi huma yansuroni. Kalau hiya tansuru, bedanya ta ini. Untuk humanya tansuroni. Ya. Mudah sekali, cuman nanti penerapan yang harus sering dilakukan. Yang hunna, mereka perempuan. Hunna. Dari ini yang beda sekali. Diingatin aja, nasorna. Hampir sama dengan antunna. Kalau antunna, kalian perempuan. Antunna itu kalian perempuan. Kalau hunna, mereka perempuan. Kalau antunna, nasortunna. Kalau mereka perempuan, nasorna. Nggak ada taknya. Nggak ada menunjukkan antunnya. Nasorna. Ya, nasorna. Untuk fi'il mudhari'nya, yansurna. Beda dengan kalau hum yansuruna, ini nggak ada wawunya. Yansurna. Dan ini hampir sama dengan antunna. Kalau antunnya tansurna, kalau hunna yansurna. Jadi untuk perempuan tak semua, tansuru, tansuroni, tansurna, hanya ya yang hanya hunna yang ya, yansurna. Kalau antunna tansurna. Ya, ini beda. Yansurna sama banyaknya. Hunna orang ketiga ya, kalau antuna orang kedua tak, tansurna. Ya. Ini kuncinya. Jadi kalau untuk majhul, ya, majhul sekaligus juga kita bahas majhulnya juga, tinggal harokatnya yang diganti. Nusiro, nasoro menjadi nusiro, yansuru menjadi yunsoru. Kalau nasoro, nusiro, yansuroni, yunsoroni, nasoru, nusiru, yansuroni menjadi yunsoru, yunsoruna, ya, yunsoruna. Sama juga ini. Nasorat menjadi nusirot, tansuru, tunsoru. Nasorota, nusirota. Tansuroni, tunsoroni. Nasorna menjadi nusirna. Yansurna menjadi yunsorna. Oke. Untuk yang bina nakis, nah ini yang agak beda nanti untuk di huma perempuannya ini dengan huma laki-laki yang agak beda. Huwa afa menjadi afawa. Kenapa bukan afa? Nah, ini karena asalnya afawa. Afawa untuk huwa, humanya menjadi afawa tambahan alif. Jadi alifnya ini dikeluar jadi wawu terus ditambah alif. Afawa. Jadi akhirnya fi'il mudhari'nya ya fuwani, dari huwa ya'fu, ini ya fuwani, tambah alif nun. Demikian juga hum afau. Ini kalau nggak ada harokatnya hampir sama ini. Afawa dengan afau. Ya, afau. Fi'il mudhari'nya ya'funa. Kalau yang mu'annas, afa menjadi
afat. Ada huruf yang hilang, huruf ilatnya. Bukan afawat ya, afat jadi hilang. Afat ini yang agak sulit nanti di praktek di kitab tanpa harokat. Afat takfu. Nah, untuk humanya kalau sudah tahu ini afat ya mudah afata. Tapi kadang langsung huma perempuan, kita bingung asal kita nggak tahu kalau ini afat. Ya, ada afata. Jadi afata. Seperti ini kayak fi'il mudhari' domir kayak bina soheh fa'alata kayak fa'afata kayak gitu, afata. Tapi bukan, ini bina nakis. Jadi ada satu huruf yang hilang sebenarnya. Afata fi'il mudhari'nya takfuani. Guna afauna takfuna. Sama karena afauna karena bina nakis wawi. Afauna takfuna. Enggak begitu masalah ini. Ya, ini nanti yang agak beda dengan yang agak confuse itu dengan yang bina ajwaf. Ya. Kalau misalkan sini contohnya da'a, sini menjadi da'at tad'u. Ini da'ata tad'una. Sini da'auna tad'una. Kalau sini ada, bingung biasanya. Kalau di sini ada menjadi adat, adata, ada menjadi adat, adata, udna sini bukan du'na ya. Ya ini kembali kita nih. Koma bina ajwaf yakumu. Ini sama seperti bina sokeh. Koma menjadi koma tambah alif. Yakumu jadi yakumani. Koma jamaknya menjadi komu tambah wawu sama alif. Yakumuna sama tambahan wawu sama nun. Yakumu jadi muna ya. Untuk yang mu'annas koma menjadi komat takumu fi'il mudhari'. Untuk humanya taknya tambah alif. Komata takumani fi'il mudhari'nya. Dan untuk hunna kumna yakumna. Kalau untuk domir antuna kumtunna enggak ada. Kumtunna. Sini kalau hunna enggak ada taknya, kalau antuna ada taknya. Kumtunna sama kumna bedanya. Ini domir antuna, takumna, kalau domir huna, yakumna. Ya. Ini yang perlu dibedakan nakes sama ajwaf. Untuk ada, sini sama ini da'a. Itu perlu dilatih berulang-ulang, soalnya biasa sering salah. Yang bina mudho'af, contohnya adalah syakka yasukku. Domir humanya dari syakka, tambahin alif. Ya syukka nih alif nun. Syakku ini syakku. Ya syakku ya syukuna. Ya syakku tambah wawu sama alif. Ya syukuna wawu sama nun. Untuk domir hiya, untuk muannas saka menjadi sakat. Tasyukku humanya sakata tasyukani. Dan domir hunna sakak. Nah, kalau hampir sama dengan antuna sakak tunna. Untuk fi'il mudhari'nya yashkukna. Kalau domir antuna tashkukna, hampir sama dengan antuna. Ini patokannya seperti domir antuna. Untuk fi'il mudhari'nya ya. Kalau antuna ta. Kalau ini antuna sakak tunna, kalau hunna sakakna. Saya kira ini contoh perubahan bentuknya dari domir huwa ke huma dan hum, dan dari hiya ke huma maupun hunna. Nah, nanti kita pada ini bagian pertama, pada bagian yang kedua nanti kita akan latih beberapa kata. Pemirsa nanti menjawab. Sebelum kita ke latihan soal-soalnya, nah ini untuk penerapan dalam kalimat, ini yang agak beda yang perlu saya jelaskan di sini, bahwa ada kaidah tambahan, ya kaidah tambahan untuk penggunaan fi'il madhi mudhari' untuk domir orang ketiga yang lebih dari dua atau lebih. Jadi huma maupun huna, hum itu nanti penggunaan bikin kalimatnya ada kaidah yang agak beda. Ini beberapa yang harus ditaati dan ini diperhatikan dan perlu dilatihan nantinya.
Ini kalau yang pertama, ini sama untuk kaidah yang dengan yang sebelumnya. Bila subjek atau fa'il, subjek atau fa'il itu jika jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kan jumlah yang predikatnya duluan atau disebut fi'il dan subjeknya belakangan yang disebut fa'il. Jadi jumlahnya fi'il, fa'il. Jadi bila subjek atau fa'il subjeknya mu'annas, maka predikatnya yang berupa fi'il yang di depan, misalnya rodiyah menolong, fa'ilnya kan rodiyah, mu'annas, maka predikatnya yang nasoro, mu'annas juga, bukan nasoro, tapi menjadi nasorot. Udah jelas, itu di pelajaran yang lalu-lalu. Ya, subjeknya, fa'ilnya mu'annas, maka predikatnya juga mu'annas juga. Kalau Muhammad, nasoro, Muhammadun. Kalau rodiyah, berubah menjadi nasorot. Fi'il mudhari'nya dari Muhammad yang suruh Muhammadun menjadi tan suruh. Itu jelas ini. Baik fa'ilnya dohir maupun domir. Fa'ilnya dohir berupa Muhammad atau rodiyah, atau berupa domir kata ganti, yaitu dia atau ia perempuan. Dan baik fa'il, baik dohir maupun domir. Dan baik fa'ilnya itu mufrad satu, tasnya dua, maupun lebih dari dua, jamak. Jadi Muhammad Aisyah dan ini Muhammad Aisyah Fatimah menolong. Nah itu karena yang ini menolong, karena perempuan semua, makanya banyak, maka tetap mu'annas semua ikut. Harus mu'annas dalam hal mu'annasnya. Kalau laki-laki ya laki-laki. Jadi mau satu, dua atau banyak. Kalau perempuan ya perempuan fiilnya. Kalau fa'ilnya perempuan, fiilnya ikut perempuan. Kalau fa'ilnya laki-laki atau mudzakkar, maka fiilnya juga mudzakkar. Jadi kesesuaian gender. Jadi fa'il dan fiilnya dalam hal mu'annas mudzakarnya harus sama. Fa'ilnya mu'annas, fiilnya mu'annas. Baik fa'ilnya satu, dua, atau sejuta. Pokoknya harus sesuai gendernya. Dan yang kedua, ini yang kedua. Bila subjek atau fa'ilnya zahir, mu'annas maupun mudzakkar, tapi zahir, maka fi'il atau predikatnya selalu mufrad. Meskipun fa'ilnya 2, 3, 4, 5 maupun sejuta. Ya. Maupun banyak, fi'il tetap mufrad. Jika fa'ilnya, subjeknya zahir. Ya. Jika subjeknya, fa'il itu zahir, apa itu zahir ini? Maka fi'ilnya itu tetap mufrad. Ini yang penting. Fi'il tetap mufrad meskipun fa'ilnya banyak jika fa'ilnya, subjeknya tadi itu zahir. Apa itu fa'il zahir? Yaitu fa'il zahir adalah orang, nama, bisa jabatan, ya. Orang bisa nama, bisa jabatan. Misalnya guru itu jabatan. Orang, misal Muhammad ini Muhammad Ahmad Zaid dan Aisyah itu nama. Orang, benda, atau hewan. Bukan kata ganti, bukan ganti. Ini yang kuncinya. Yang disebut atau ditulis setelah fi'il itu namanya fa'il dhamir. Jadi kalau kita kembalikan ke yang ini, ke kaidah yang ini adalah jika fa'ilnya, ya, fa'ilnya itu berupa orang, benda, hewan yang ditulis setelah fi'il, baik mu'annas maupun mudzakkar, maka fi'ilnya tetap mufrad. Tetap mufrad, tidak boleh mengikuti jumlah dari fa'ilnya. Ya, itu jika zahir. Kalau sebelumnya sudah disebutkan, ya, fa'ilnya dalam bahasa Arab, tapi ini dalam bahasa Arab, sebelumnya sudah disebutkan, maka nanti fi'ilnya itu sudah menjadi, fa'ilnya adalah dhamir. Contohnya begini. Saya ketemu Muhammad dan Zaid. Saya ketemu Muhammad dan Zaid. Mereka
belajar di kelas mereka berdua. Jadi di situ fa'il subjek dari belajar adalah bukan zohir, karena sebelumnya disebutkan saya ketemu Muhammad dan Zaid, udah disebutkan Muhammad dan Zaid, mereka, nah itu adalah zomir. Jadi ya itu memang kita sebutkan dengan mereka. Contoh sekarang saya melihat kucing dan anjing. Ada dua hewan, kucing dan anjing. Terus kita membuat kucing dan anjing bertengkar. Saya melihat kucing dan anjing. Terus kalimat berikutnya, kita kan nggak bisa bilang mereka bertengkar karena hewan. Bahasa Indonesia tidak mengenal kata ganti orang ketiga untuk benda. Akhirnya kita ulang. Saya melihat kucing dan anjing. Kita nggak bisa bilang mereka, tapi kucing dan anjing itu berantem. Nah, di situ berantem itu tetap berantem di situ failnya adalah domir, bukan zohir. Meskipun kita sebutkan kucing dan anjing lagi. Ya, nanti kalau misal karena kita belum tahu kosakata berantem, kita kasih contoh makan. Ya, saya melihat kucing dan anjing, mereka berdua pada makan. Bahasa Arabnya nazartu atau ya nazartu kiton wa kalban. Saya melihat kucing dan mereka berdua, nggak ada bahasa Indonesianya. Kucing dan anjing itu makan. Jadi apa? Akala dua. Akala atau fiil mudhari'nya yakulani, bukan akala yakulu kalbun al kalbu wal gitu lagi enggak. Harus kata ganti. Meskipun dalam bahasa Indonesia kita nyebutkan anjing dan kucing itu kita nyebutkan itu lagi. Tapi karena bahasa Indonesia tidak mengenal kata ganti untuk ketiga hewan, maka kita sebutkan lagi. Dalam bahasa Arab, fa'ilnya adalah domir atau kata ganti. Dan itulah fi'ilnya itu harus mengikuti karena domir. Beda kalau dengan kucing dan anjing makan. Akala atau yakulu al-kitu wal kalbu. Mufrad. Tetap akala yakul, bukan akala, bukan yakulani. Karena fa'ilnya adalah zohir, nyata, ditulis di belakang setelah fi'il. Ya. Itu kira-kira penjelasan kenapa untuk domir atau kata ganti ketiga yang lebih dari dua, ini ada kaidah yang agak sedikit rumit. Bukan rumit, tapi harus kita perhatikan betul. Kalau enggak, kita akan salah kalau nanti membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat di latihan 9.1 atau 9.2. Pemirsa, baiklah kita lihat di tabel 9.2, yaitu contoh perubahan fi'il karena perbedaan fa'il atau domirnya, ya dari huwa, ya, huma laki-laki, huma perempuan, hum mereka laki-laki, huna mereka perempuan. Ya, huma adalah mereka berdua. Ya, mereka berdua dalam bahasa Arab itu dibedakan dengan mereka yang lebih dari dua. Ya, ini contohnya untuk bina soheh kata sajada. Sajada, dia bersujud itu sajada, dia laki-laki. Kalau Muhammad bersujud atau seorang muslim bersujud ya sajada muslimun atau Muhammadun. Fi'il mudhari'nya yasjudu muslimun atau Muhammadun. Ini udah kita bahas yang dulu, termasuk juga iya sajadat radiyatun muslimatun. Kalau fi'il mudhari' tasjudu radiyatun muslimatun. Nah, ini yang akan kita bahas adalah yang huma, mereka berdua laki-laki. Untuk kalau mereka berdua kita nggak menyebut orang atau
menyebut orang tapi kita sebutkan sebelum bersujud mereka dalam kalimat yang beda, maka subjeknya adalah berupa kata ganti menjadi mereka. Dan itu bahasa Arabnya seperti ini, sajada, mereka berdua bersujud. Bisa orang tapi sebelum disebutkan dari sajadah. Misalkan saya ketemu Muhammad dan Zaid di masjid. Kalimat berbeda dengan mereka berdua bersujud. Atau kita bukan mereka juga, tidak bilangnya mereka. Muhammad dan Zaid bersujud. Nah, itu sajadah, cukup gitu aja. Artinya mereka berdua, yaitu Muhammad dan Zaid, sajadah. Kalau Muhammad dan Zaid itu belum kita sebutkan sebelumnya, kita baru ngomong pertama kali, dan itulah disebutnya ini fa'ilnya adalah fa'il zahir. Muhammad dan Zaid bersujud di masjid. Sajadah Muhammadun wa Zaidun. Di sini tidak sajadah, cuman sajadah mufrad. Karena apa? Fa'ilnya zahir, Muhammadun wa Zaidun. Bukan disebutkan sebelumnya, ya, termasuk muslimani. Demikian juga untuk fi'il mudhari'nya, yasjudani kalau misalkan dhamir. Jadi mereka berdua bersujud. Kita bisa mereka itu Muhammad dan Zaid, tapi sudah kita sebutkan sebelumnya. Saya ketemu Muhammad dan Zaid di dalam masjid. Nah, mereka berdua sedang bersujud. Itulah yasjudani, mereka berdua. Kalau yang ini yasjudu Muhammadun wa Zaidun. Muhammad dan Zaid sedang bersujud. Nah, kita baru cerita, sebelumnya enggak mengatakan Muhammad dan Zaid sebelum kalimat bersujud ini. Dan ini harus yasjudu, tidak yasjudani seperti ini ya. Inilah Muhammad dan Zaid disebut fa'il zahir, dan ini adalah fa'ilnya dhamir. Sajadah ini juga dhamir. Kalau ini sajadah Muhammadun wa Zaidun zahir. Demikian juga untuk yang muannas. Saya ketemu Rodiyah dan Jamilah di masjid. Mereka bersujud. Sajadata. Mereka berdua sajadata. Atau fi'il mudhari'nya tasjudani. Nah, ini praktek penggunaan sajadata dan yasjudani. Tapi kalau kita baru ketemu langsung Muhammad, Rodiyah dan Jamilah bersujud di masjid ya. Sajadat Rodiyatun wa Jamilatun, mufrad di sini, enggak harus sajadata. Demikian juga di fi'il mudhari'nya. Demikian juga untuk banyak dhamir hum. Di masjid ada banyak orang Islam. Kita bicara banyak orang Islam. Mereka pada bersujud, sajadu, jamak, sajadu. Kalau di mana ini Jawa kan akhirnya sajadu, podo sujud sapa wong akeh, maksudnya orang-orang muslim, sapa muslimun, sajadu. Tapi beda kalau kita langsung orang-orang Islam bersujud. Ya inilah sajadah muslimunnya, di sini pakai mufrad, tidak sajadu. Karena apa? Jawabnya adalah fa'ilnya atau subjeknya zahir, muslimunnya ditulis setelah fi'il. Kalau ini tidak ditulis atau sebenarnya sebelumnya sudah dibahas tentang muslimuna. Demikian juga untuk muslim perempuan, muslimatu, ya. Sajadana, kalau sebelumnya sudah dibahas atau dhamir, kalau tidak sajadat muslimatu, meskipun ini banyak sejuta tetap di sini mufrad itu. Demikian juga untuk fi'il mudhari'nya, ya, fi'il mudhari'nya sama dengan fi'il madhinya, kaidahnya seperti itu. Demikian juga untuk ini untuk bina yang lainnya, ya, bina yang lainnya sama, saya kira itu contoh penerapannya. Kita nanti sampai ketemu pada latihan soalnya pembuatan kalimatnya. Ya, kita kembali. Pemirsa, demikian tadi penjelasan tentang perubahan bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari' dari dhamir huwa ya ke dhamir huma, hum, dan hunna. Dan penjelasan juga praktek dalam
kalimatnya. Demikian penjelasan kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sampai ketemu dalam video berikutnya, yaitu membahas latihan soalnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.